wabarakatuh. Menarik sekali ya pembahasan dari Mas Haris tadi, yaitu tentang literasi sains. Nah, literasi sains ini sendiri sebenarnya di masyarakat itu penerapannya sudah sering kita lakukan, tapi mungkin kita belum terlalu tahu pengertian dari literasi sains itu sendiri. Nah, menarik juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Haris tentang budaya bertanya yang sering dianggap dicap tipo gitu. Kalau bertanya hal itu penting, bagian dari proses belajar ya Mas Haris ya. Ya, itu terima kasih saya ucapkan atas presentasinya yang begitu menarik sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan pemateri kedua. Pemateri kedua kita pada hari ini yaitu Mbak Ayu Tri Nursarah SPD. Beliau adalah guru IPA MTS Ibadur Rahman Bogor, dan beliau juga sedang menempuh jurusan biokimia, S2 biokimia di Institut Pertanian Bogor. Ya, jadi beliau ini juga guru sekaligus mahasiswi ya. Menarik sekali. Mahasiswa sendiri itu aspirasinya cukup penting di Indonesia sendiri. Aspirasi mahasiswa itu dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan Indonesia sendiri. Nah, langsung saja acara selanjutnya, yaitu presentasi dari pemateri kedua, Mbak Ayu Tri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nining atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak, terdengar. Ya. Baik. Saya izin share screen. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Haris yang telah menyampaikan materi pada materi sebelumnya. Terima kasih juga kepada Mas Didit dan rekan-rekan dari komunitas belajar IPA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri kedua. Kemudian terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tentang penerapan literasi sains dalam pembelajaran IPA di sekolah. Berikut garis besar yang ingin saya jelaskan itu ada idealitas literasi sains, ruang lingkup literasi sains, faktor pendukung dan penghambat, kemudian yang terakhir itu ada realitas literasi sains dalam pembelajaran IPA di sekolah. Yang pertama itu ada idealitas literasi sains, dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam memahami sains, mengkomunikasikan sains, dan menerapkan pengetahuan sains yang dimiliki untuk memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan sikap dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada ruang lingkup literasi sains. Di sini saya mengambil 3 ruang lingkup. Yang pertama itu ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sini saya mengambil contoh dari penelitian skripsi saya sendiri itu tentang pemanfaatan umbi sebagai pewarna alami pangan. Jadi kalau di sekolah itu bisa dibagi lagi menjadi 2, itu ada cakupannya ke guru sama ke siswa. Kalau buat guru itu penelitian saya ini dapat memberikan informasi bahwa pemanfaatan umbi-umbian dapat dijadikan pewarna alami pangan
Selain itu, dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memperkaya materi ajar zat adiktif pada IPA SMP. Kemudian untuk siswa sendiri itu dia dapat memberikan pengetahuan bahwa potensi berbagai jenis umbi itu dapat diangkat sebagai sumber belajar dan membantu siswa untuk lebih mengenal objek secara langsung dan dapat mengajak siswa untuk berpikir secara ilmiah. Kemudian dari ruang lingkup keluarga itu berperan penting sebagai pendukung atau sebagai support dalam literasi itu sendiri. Selanjutnya itu di masyarakat, literasi sains itu dapat sebagai pengetahuan, misalnya yang seperti contoh skripsi saya ini, bahwa umbi itu tuh khasiatnya banyak, terus bisa dijadikan pemanfaatan pewarna alami. Kemudian oleh karena itu literasi sains juga memiliki peranan penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat di masa depan, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai informasi kepada masyarakat tentang potensi dan peranan bahan-bahan alami. Berikut faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama itu ada faktor pendukung, inovasi dan kompetensi guru membelajarkan sains, di mana dalam hal ini suatu tantangan bagi pendidik bagaimana membuat siswa ingin tahu lebih banyak melalui sains. Terus yang kedua itu kompetensi siswa belajar sains, dalam artian siswa mempunyai potensi untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam proses pembelajaran sains yang dihubungkan dengan situasi nyata, sehingga dapat mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya itu ada di verifikasi bahan ajar, termasuk buku teks, LKS, dan pengembangan soal-soal. Hal ini diperlukan untuk menunjang siswa belajar mengingat pertambahan jumlah siswa per kelas yang menyebabkan aksesnya terhadap bahan ajar itu semakin terbatas. Oke, selanjutnya ada faktor penghambat, itu ada kesiapan guru mengajarkan sains. Pada umumnya, guru selama proses belajar untuk faktor penghambat itu yang pertama ada kesiapan guru mengajarkan sains, di mana pada umumnya guru selama proses belajar mengajar harus berusaha untuk mengajak para siswa menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip sains, melibatkan siswa untuk berinquiry dan menggunakan pikiran mereka. Kemudian ada keterbatasan pelaksanaan pembelajaran sains. Hal ini berhubungan dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran sains, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi yang sangat terbatas. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran sains yang monoton. Guru merasa sulit menginterpretasikan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang inovatif. Oleh karena itu, literasi sains memiliki peranan yang sangat penting karena mempersiapkan peserta didik yang berkualitas, handal, dan mampu berkontribusi dengan dunia internasional untuk dapat menciptakan dan mengembangkan literasi sains dalam pembelajaran IPA. Guru perlu menciptakan kondisi belajar yang melibatkan keaktifan peserta didik, pembelajaran yang hanya didominasi oleh guru melalui metode ceramah dan
buku ajar hanya mengakibatkan peserta didik menjadi pendengar yang pasif dan menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik itu sendiri. Oke, selanjutnya ini ada realitas literasi sains dalam pembelajaran IPA di sekolah. Dari dua gambar pada slide tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan seperti fasilitas, kelayakan sekolah, tempat tinggal, dan tenaga pengajar. Di mana siswa yang memiliki fasilitas, kelayakan, dan tempat tinggal yang bagus dapat dipastikan pembelajaran sainsnya lebih maju daripada di daerah yang tertinggal. Tetapi dapat memungkinkan untuk siswa dapat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar mereka untuk menerapkan pembelajaran sains tersebut. Oleh karena itu, strategi pentingnya dalam membangun literasi sains itu mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif, dan mengupayakan sekolah dapat sebagai lingkungan akademisi yang literat. Solusinya agar siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan asik atau menimbulkan kreativitas kepada siswa itu dengan cara membuat seperti video, alat peraga, memanfaatkan barang bekas seperti botol plastik atau lain sebagainya. Kemudian bisa juga memanfaatkan fasilitas di lingkungan sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Ayu Tri Nursarah. Luar biasa sekali penyampaian materinya. Oke, langsung saja kita menuju ke acara ke-6, maksud saya acara ke-7, yaitu sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, kita buka 3 pertanyaan dulu. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom komentar di chat, atau bisa melalui chat di grup WhatsApp yang telah di-share sebelumnya. Baiklah, apa sudah ada pertanyaan? Ya, sepertinya ada pertanyaan. Ini dari Mas Faisal. Assalamualaikum, saya Faisal, guru IPA. Izin bertanya, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dari peserta didik? Terima kasih. Ya, kepada Mas Faisal mungkin bisa di share screen itu, diperlihatkan Mas Faisalnya. Maaf Mbak Nirin, pertanyaan dari Mas Faisal itu buat Ayu atau sama Mas Haris juga, Mbak? Oh iya, ini kita tujukan untuk kedua pemateri. Saya ulangi pertanyaannya. Apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur literasi sains dari peserta didik? Ini ditujukan untuk kedua pemateri kita. Silakan kepada kedua pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ya, silakan. Saya persilakan Mbak Ayu dulu mungkin, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur literasi sains dari peserta didik? Menurut literasi yang saya baca, indikator untuk peserta didik itu yang pertama mampu menjelaskan, memiliki kemampuan pengetahuan sains, kemudian mengidentifikasi suatu pertanyaan, seperti yang dijelaskan Mas Haris sebelumnya. Kemudian menarik kesimpulan dalam rangka memahami serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Kemudian peserta didik itu disebut literat terhadap sains jika memiliki kompetensi untuk menjelaskan fenomena sains itu sendiri seperti apa, kemudian mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains itu secara mandiri, dan menginterpretasikan data serta bukti sains itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi mungkin kalau sebagai guru sama ya, jadi mulai dari kriteria-kriteria pertanyaan, kemudian identifikasi masalah, sampai kemudian dia dapat menyimpulkan suatu kesimpulan. Nah, dari situ kan kemudian kita bisa membuat suatu rubrik penilaian dan lain sebagainya. Nah, itu yang dari indikator-indikator tersebut kita bisa menilai siswa ini apakah kompetensinya itu sudah sesuai atau belum. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari jawabannya Mbak Ayu. Ya, sudah cukup. Cukup Mas Haris jawabannya? Ya. Oh iya, bagaimana Mas Faiz? Sudah? Oh iya, baiklah. Langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari Devi Istiqomah. Pertanyaan kedua yaitu, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Devi Istiqomah. Izin bertanya, apakah adanya literasi sains? Bisa pertanyaan, bagaimana proses pembelajaran ke depan? Dan berapa persen penting pengaruh literasi sains bagi pembelajaran? Ya sudah, kepada kedua materi kita, silakan menjawab. Baik, mungkin saya izin dulu ya Mbak Ayu ya untuk menanggapi. Ini saya untuk pertanyaan pertama agak sedikit bingung ya, maksudnya apakah adanya literasi sains bisa pertanyaan bagaimana proses pembelajaran ke depan itu maksudnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang kedua, berapa persen penting pengaruh literasi sains bagi pembelajaran? Saya kurang tahu kalau untuk semua mata pelajaran, tetapi kalau fokus saya di biologi, saya mungkin hampir bilang 90% ya. 90% itu sangat penting. Kenapa kok saya berani bilang seperti itu? Karena yang namanya basic biologi itu kan berdasarkan dari fakta-fakta ilmiah, dari secara saintifik, sehingga memang semua apapun yang kita pelajari itu kita harus berpikir secara menggunakan literasi sains. Jadi mungkin proses pembelajaran kalau modelnya itu hafalan, dia tidak paham dengan apa yang dia ketahui, tetapi dia hafal. Itu menurut saya mungkin dalam proses penilaiannya akan bagus, tetapi tidak dalam jangka waktu yang sangat lama. Tetapi kalau dia benar-benar memahami konteks yang dia pelajari, menggunakan literasi sains mulai dari 5W1H, dan dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu bukan hanya dia aplikasikan dalam ruang lingkup biologi, tetapi jika ada suatu fenomena-fenomena tertentu, maka dia menggunakan metode ini untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu berarti berhasil dalam proses pembelajarannya. Sehingga kalau sangat dibilang berapa persen penting, menurut saya sangat penting. Mungkin mohon izin terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi seperti apa, mungkin bisa diperjelas lagi, atau mungkin Ayu bisa menambahkan, monggo saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Haris. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana proses pembelajarannya ke depan terkait literasi sains itu sendiri. Menurut Ayu, menurut saya untuk pembelajaran literasi sains itu sendiri itu semakin ke depan itu teknologi ini semakin canggih, semakin maju. Jadi kalau dikaitkan dalam penelitian Ayu yang sekarang itu kan bersifatnya komputasi in silico, Mas. Ya jadi tuh emang sangat penting untuk ke depan itu literasi sains itu sangat benar-benar sangat dibutuhkan kalau menurut Ayu sendiri, Mas. Terus dan berapa persen penting pengaruh literasi sains bagi pembelajaran itu sangat penting untuk menunjang pembelajaran ke depan, di mana semakin ke depan itu semakin canggih gitu. Bagaimana Mbak Devi? Mungkin saya izin menambahkan. Oh ya, baik Mas. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana proses pembelajaran ke depan seperti itu ya, terutama untuk literasi sains. Sebenarnya prinsip ini kan digunakan oleh maksudnya oleh para sivitas akademik ilmuwan gitu ya. Para ilmuwan saintifik itu kan mereka memang berasal dari fenomena, permasalahan, kemudian mereka melakukan sebuah riset, kemudian mereka menyimpulkan, dan itu kemudian muncul informasi-informasi baru, penelitian-penelitian yang terbarukan atau informasi-informasi baru itu berasal dari riset dan penelitiannya. Model seperti ini yang kemudian oleh para pendidik itu diaplikasikan ke peserta. Kalau ditanya ke depannya seperti apa, ya pasti akan ke depannya seperti ini terus. Karena yang namanya proses pembelajaran, terutama untuk menemukan suatu metode atau menemukan suatu ilmu yang baru, itu memang harus basic on research. Nah, alangkah lebih baik lagi kalau misalnya ini memang diaplikasikan terus-menerus tanpa henti, terutama model-model bidang keilmuan yang basicnya adalah saintifik seperti IPA dan lain sebagainya, matematika dan lain sebagainya. Nah, ke depan seperti apa? Ya kita tergantung dari peraturan pemerintah seperti apa. Tetapi dalam lingkungan akademisi, terutama background kami yang secara riset ini akan diaplikasikan terus-menerus proses pembelajaran seperti ini. Karena tadi kita harus istilahnya kita harus untuk tadi kita tertinggal dari negara-negara lain terkait dengan cara berpikir kita secara saintifik, sehingga model seperti ini kita curi start dari anak-anak atau dari peserta didik yang masih kecil. Cara berpikirnya saja, bukan dia harus bisa belajar ilmu yang benar-benar dalam, enggak seperti itu, tetapi cara berpikirnya dia adalah secara saintifik. Nah, ini diterapkan sehingga saat nanti dia ya bismillah ya, mungkin dia akan dia akan jadi ilmuwan, dia jadi dokter, dia jadi apapun yang kemudian dia akan mengambil ahli isu-isu atau kebijakan-kebijakan tertentu, itu kemudian dia berpikir secara saintifik karena dia sudah belajar dari masa kecil. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Mbak Ayu. Kalau ditanya ke depan seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua pemateri kita. Bagaimana Mbak Devi Istiqomah? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Bisa diterima? Baiklah, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan ketiga dari Mbak Delviana Rabiatul. Assalamualaikum, saya atas nama Delviana, mahasiswa pendidikan biologi, ingin menanyakan kesulitan apa yang dihadapi seorang guru dalam menerapkan literasi sains dalam kelas dan bagaimana dalam mengatasi kesulitan tersebut. Terima kasih. Silakan untuk pemateri menjawab pertanyaan dari Mbak Delviana. Baik, Mas Haris, saya izin menjawab terlebih dahulu.
kesulitan apa yang dihadapi seorang guru dalam menerapkan literasi sains dalam kelas dan bagaimana dalam mengatasi kesulitan tersebut? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya itu sendiri, kesulitannya itu yang pertama itu keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan fasilitas di sekolah, kemudian bagaimana dalam mengatasi kesulitan tersebut dengan cara membuat media ajar yang menarik serta membuat video pembelajaran, alat peraga yang dapat membuat siswa itu belajar aktif, seperti itu. Ya. Selanjutnya dari Mas Haris. Mohon maaf, ini pertanyaan yang dari siapa tadi? Mohon maaf. Delviana Rabiato. Okay, baik. Ya. Yang menanyakan kesulitan apa yang dihadapi seorang guru dalam menerapkan literasi sains dalam kelas ya, dan bagaimana dalam mengatasi kesulitan tersebut. Aduh. Saya tidak ada pengalaman sama sekali. Saya belum pernah ke kelas sekolahan gitu ya. Tetapi mungkin cerita-cerita ini dari para guru sebelumnya, dan saya juga dulu pernah mungkin magang di sekolahan dalam beberapa waktu. Ada beberapa yang saya mungkin bisa baca kesulitannya. Yang pertama adalah waktu. Ini kalau kita ngomongin biologi ya, mohon maaf. Kalau kita ngomongin biologi adalah waktu. Kalau semua materi itu kita terapkan secara literasi sains, maka kita harus membutuhkan waktu yang banyak. Karena tadi kita harus mencermati, kita harus meneliti, menjawab, menyimpulkan, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita terapkan semua tidak bisa. Sehingga antisipasinya apa? Kita harus memilih topik mana yang menarik. Jadi jangan semuanya kemudian kita aplikasikan metodenya itu adalah misalnya secara saintifik dan lain sebagainya. Kita juga ya guru punya keterbatasan waktu juga, dan siswa juga memiliki apa ya istilahnya, ada kewajiban-kewajiban untuk mempelajari materi-materi yang lain. Jadi jangan sampai ini menjadi beban. Nah, waktu itu penting, karena kalau semuanya by riset atau penelitian, misalnya di lab, praktikum, dan lain sebagainya, itu juga akan membutuhkan waktu. Nah, dari situ kemudian kita harus memiliki timing yang jelas dan jadwal yang jelas untuk menjadwalkan, dan kira-kira mungkin para guru yang sudah paham sendiri kompetensi mana yang kemudian sudah tercapai oleh para siswa. Jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang. Seperti itu, karena yang menjadi guidance itu adalah para guru sendiri. Setelah itu adalah fasilitas. Tadi seperti slide-nya punyanya Ayu tadi, benar bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah kemudian kreativitas dari guru itu diuji. Nah, memang menariknya belajar IPA itu kita tidak harus terfokus sama yang namanya model pembelajaran secara digital. Harus menggunakan ruang guru, semuanya harus punya YouTube. Tidak seperti itu. Kita bisa melihat contoh, mungkin kita bisa menggunakan model-model ceramah terlebih dahulu untuk menarik simpati. Jadi di sini keterampilan cara guru untuk menyampaikan secara model ceramah tetap perlu diperlukan oleh siswa agar kedekatan secara emosional antara guru dengan siswa tetap ada. Setelah itu, barulah nanti ada beberapa konten materi yang kita bisa aplikasikan. Contoh misalnya teman-teman yang di daerah misalnya di daerah timur, cenderung lebih banyak pantai dan lain sebagainya, mainlah sesekali di luar. Mainlah ke sawah, mainlah di lokasi-lokasi yang lain, kemudian dari situ kita ajak bagaimana para siswa ini berinteraksi dengan lingkungannya. Jika ada suatu fenomena, maka kita bisa diskusi di lokasi tersebut. Jadi kita bisa memilah. Seperti itu, karena kalau semuanya itu kita aplikasikan memang akan menjadi sesuatu hal yang menarik, tetapi menjadi sesuatu hal yang berat untuk para siswa, karena kita harus menelaah terus-menerus, dan itu akan membuat kecenderungan untuk bosan juga bagi para siswa gitu. Nah, kemudian tenaga. Tenaga itu dalam hal ini adalah guru. Memang model seperti ini akan membuat mungkin power dari guru akan diperlukan energi yang tinggi seperti itu kan untuk mengasah model seperti ini. Nah, ini juga
apa ya istilahnya, mungkin dari segi psikologi guru pun juga harus terjaga dengan maksimal, karena kalau tidak ya dua-duanya akan stres, siswa akan stres, guru pun juga akan stres. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Matur nuwun. Terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah menjawab pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada Mbak Delviana Rabiato yang sudah bertanya. Baiklah, kita masuk ke sesi kedua ya. Untuk sesi kedua, silakan bagi yang ingin bertanya. Oh ya, baik. Ini sudah ada pertanyaan sesi kedua. Pertanyaan pertama dari Mbak Nuranda Rizka Afini. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Afini, guru IPA. Saya mau bertanya, bagaimana gambaran isi yang menarik jika ingin membuat buku atau modul literasi sains untuk siswa SMP, supaya siswa tidak bosan untuk membacanya. Terima kasih. Pada materi, silakan. Silakan untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rizka Afini. Ini kayaknya lebih cocok Mas Didi deh yang jawab. Yang apa namanya, konsen ke sini, ke media. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau dari saya, karena saya background-nya ngeriset gitu ya, eksperimen terus setiap harinya di lab gitu kan, penelitian gitu. Nah, mungkin ada beberapa poin yang kita bisa berikan, model-model sesuatu yang sederhana yang kita bisa terapkan dan hasilnya mungkin bisa cepat gitu ya. Karena kita berhadapan dengan anak-anak puber, siswa SMP, agak sedikit berbeda, ini 50-50. Kalau misalnya siswa SD lebih cenderung dengan gambar yang menarik, berwarna dan lain sebagainya. Kalau siswa SMA lebih banyak ke kontennya dan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang lebih tinggi. Tetapi kalau SMP ini adalah 50-50-nya, tengah-tengahnya gitu ya. Jadi enggak terlalu membosankan, tetapi jangan sampai terlalu hiper aneh gitu ya, untuk terlalu banyak kartun itu kan buat anak puber juga apa sih gitu kan. Nah, itu mungkin para guru paham dengan karakteristik dari siswa SMP terlebih dahulu. Kemudian ya kita tidak boleh keluar dari koridor kompetensi tadi ya, kompetensi apa sih yang ingin dicapai dari silabus dan lain sebagainya, tetap kita harus sesuai dengan hal itu. Nah, dari situ kemudian tadi menurut saya perlu ditambahkan beberapa model praktik, karena kalau ngomongin biologi atau mungkin IPA secara umum itu adalah praktik. Nah, ada beberapa praktik yang kita bisa aplikasikan. Bahkan kalau ini hanya menggunakan bahan-bahan yang bisa kita bisa ambil sendiri, nah itu malah jauh lebih jauh lebih nyaman dan enak untuk para siswa SMP. Tidak terlalu berat konten materinya, tetapi tetap basic saintifiknya jalan. Menurut saya seperti itu. Monggo Mbak Ayu kalau ingin menambahkan, ini mumpung guru IPA juga ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana gambaran isi yang menarik jika membuat modul atau buku literasi sains untuk siswa SMP itu sendiri? Menurut pengalaman saya, waktu kuliah di S1 dulu, membuat modul itu yang pertama itu ditentukan dulu kompetensi inti sama dasarnya dulu, seperti yang dijelaskan Mas Haris tadi, agar tidak keluar dari lingkup pembelajaran itu sendiri. Kemudian kalau untuk modulnya itu tergantung cakupannya, seperti yang sudah dijelaskan Mas Haris tadi. Kalau untuk siswa peserta didik SD itu mungkin lebih banyak ke gambar dan warnanya lebih menarik, sedangkan untuk siswa SMP dan SMA itu mungkin lebih banyak ke konten-konten yang singkat tapi itu mencakup secara keseluruhan. Mungkin itu jawaban dari saya. Sudah cukup Mbak Ayu? Iya Mbak. Oh iya, terima kasih kepada
kedua pemateri kita yang telah menjawab. Terima kasih juga pada Mbak Nuranda Rizka Afini. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Alhamdulillah sudah. Terima kasih kedua pemateri. Iya, baiklah. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Mbak Sarah Saskia Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Saskia. Izin bertanya, walaupun tidak begitu disinggung akan tetapi menurut para pemateri, apakah kurikulum yang sekarang diterapkan mendukung peningkatan literasi sains di Indonesia dari segi siswa-siswanya juga kemampuan guru dalam menggiatkan literasi sains itu sendiri? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Langsung saja kepada pemateri untuk menjawab. Saya persilahkan. Mohon izin sebentar. Mohon maaf, daripada saya takut salah jawab. Saya belum pernah membaca kurikulum, terutama untuk kurikulum apa namanya sekolah formal. Jadi saya mohon izin untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Monggo Mbak Ayu. Ya baik, silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga untuk pertanyaan ini, saya juga baru masuk dalam ranah pendidikan formal untuk ngajar di SMP. Saya kurang paham tentang kurikulum yang sekarang. Cuman yang saya tahu berita sekarang itu akan diterapkan untuk kurikulum 2022 dan itu tidak ada pelajaran IPA dan IPS di SMP. Jadi langsung menjuru ke jurusan yang diinginkan seperti itu. Oh iya, baiklah. Baik. Itu saja Mbak. Saya izin menambahkan untuk yang tadi pertanyaannya Mbak Sarah itu ya. Kalau tadi ya terlepas dari kurikulumnya, tetapi kalau misalnya kan saya juga sudah beberapa cari referensi mengenai literasi sains ini, bahkan ini sudah diaplikasikan di tingkat SD. Nah, tidak mungkin dalam dalam tingkat kementerian seperti Kemendikbud itu mengaplikasikan model pembelajaran atau lain sebagainya tanpa mengatur kurikulumnya dulu. Jadi kalau ditanya apakah sudah sesuai, pasti sudah sesuai. Jadi kurikulumnya pasti sudah fix terlebih dahulu, kemudian baru diaplikasikan. Nah, isi kontennya seperti apa? Saya bukan dalam bidang kurikulum gitu ya. Tetapi pastinya action itu akan muncul setelah tadi dari kurikulumnya sudah jadi, itu pasti. Sehingga kalau ditanya pasti iya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, di sini peran dari seorang guru, kita benar-benar harus memahami kurikulum tersebut. Capaian istilahnya SK, KD dan lain sebagainya, kompetensi dasar dan lain sebagainya, capaian pembelajaran mungkin kalau di perguruan tinggi mohon maaf kalau misalnya agak sedikit berbeda sampai munculnya silabus, kemudian RPP atau rancangan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu pasti terintegrasi. Nah, perannya adalah kadang dari kementerian itu mereka atau misalnya dari dinas pendidikan itu mereka sudah meramus dengan sedemikian rupa proses kurikulum dan lain sebagainya sampai pengaplikasiannya, tetapi kadang ada gap dari kurikulum kemudian dari guru ke siswa, sehingga di sini peran yang gap tadi itu adalah dari guru bagaimana memahami bersama apa yang diminta dan apa yang diinginkan, capaian apa yang diinginkan oleh siswa tingkatan SD, kemudian SMP dan SMA itu dapat tercapai. Kita harus tahu koridor mana, oh ini adalah keilmuan yang cukup dipelajari oleh siswa SD dan ini cukup dipelajari oleh siswa SMP. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau misalnya kurang bisa menjawab pertanyaannya. Matur nuwun. Ya, baiklah. Moderator mungkin izin masuk, izin menambahkan. Oh iya, silakan Mas Didit. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Haris, terus Mbak Ayu, dan juga para audiens, Bapak Ibu yang sampai sekarang masih bergabung di webinar ini. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan kurikulum.
Jadi bagaimana pengembangan kurikulum ini mampu nggak untuk meningkatkan literasi sains ke siswa ataupun guru. Kebetulan Mas Aris dan Bapak Ibu semua, terakhir itu yang diterapkan itu kurikulum darurat ini. Kurikulum darurat sebelum kayak 2022 ya Mbak Ayu ya. Kebetulan saya meneliti tentang implementasi kurikulum darurat ini. Ternyata poin yang paling penting yang kami dapatkan pada penelitian itu ada 4 yang mungkin nanti bisa dikembangkan dan juga sebagai acuan bahwasanya setiap kurikulum itu pasti ada kelemahan dan juga kelebihannya. Jadi yang bisa ditemukan itu yang pertama itu pengembangan kompetensi guru. Jadi kita kembali lagi ke kompetensi guru. Bagaimana cara guru mau pakai kurikulum yang manapun, ketika guru tidak mampu mengembangkan kompetensinya dengan baik, itu bakalan zonk. Karena eksekutor atau sang eksekusi kurikulum itu guru. Jadi ketika nanti pengembangan kemampuan atau kompetensi guru ini tidak kita lakukan, dalam artian mengupdate diri gitu ya, jadi kalau permainan itu pasti ada update, WA juga pasti ada update. Ya guru juga seperti itu. Jadi ketika ada kurikulum yang datang ini atau kurikulum yang baru yang harus dipersiapkan itu kompetensi guru, termasuk pengembangan metode dan juga model-model yang tersedia. Jadi kalau guru hanya mengembangkan model konvensional, jangan berharap literasi sains itu akan berjalan dengan maksimal. Bukan tidak tercapai ya, tidak berjalan dengan maksimal. Nah, itu yang bisa digarisbawahi. Yang dirasakan juga itu adalah learning change atau perubahan belajar. Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan antara kurikulum yang kemarin belum selesai, terus kurikulum sekarang mau dieksekusi lagi. Tentu ada perubahan-perubahan cara mengajar juga. Apalagi di masa pandemi ini yang dirasakan oleh guru dan juga siswa, perubahan belajar. Jadi agak sedikit kaku. Jadi yang kami dapatkan itu guru yang biasanya konvensional, guru yang harusnya bisa seperti ini. Tapi pada saat masa pandemi dan juga diterapkannya kurikulum darurat, ini mereka bingung terhadap perubahan cara belajarnya. Jadi mereka istilahnya masih mengotak-ngatik model atau metode mana sih yang cocok. Walaupun harus kita akui bahwasanya semua model atau metode yang dilakukan tidak semaksimal pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang didapatkan. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi, baik guru dan juga siswa. Ini kadang ada ada 50-50. Ketika guru sudah memanfaatkan teknologi dengan baik, wah malah siswanya yang kurang update. Jadi ketika juga siswanya sudah mengetahui pemanfaatan teknologi, wah gurunya masih cara belajarnya konvensional. Nah ini sebenarnya untuk bahan evaluasi kita, bukan saja dari siswa, termasuk kita yang para guru, bagaimana cara memanfaatkan teknologi seperti yang disampaikan atau disinggung oleh Mas Haris dan juga Mbak Ayu tadi. Dan yang terakhir itu evaluasi hasil belajarnya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi di literasi sains yang mungkin saya sempat baca itu untuk nilai itu mungkin yang terakhir. Jadi yang keberhasilan proses pembelajaran itu ketika interaksi antara siswa dan guru itu bisa berjalan dengan baik. Jadi nilai itu urusan yang terakhir. Dan itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari hasil penelitian yang kita lakukan tahun 2001 itu terkait dengan implementasi kurikulum darurat. Dan mungkin akan bisa menjadi gambaran jadi kurikulum yang akan diterapkan beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih Mbak Nining atas kesempatan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Mas Didit. Sedikit informasi saja, Mas Didit ini lulusan dari Magister Pendidikan UAD, dan beliau ini cukup banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Dan saya terima kasih juga kepada kedua pemateri yang telah menjawab tadi, serta Mbak Sarah Saskia Fitriana yang telah bertanya. Terima kasih kepada pertanyaannya. Pertanyaan terakhir yaitu dari Mas Asis Andrew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Andrew Asis, guru IPA di Papua Barat, Manokwari Selatan. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dapat mengoptimalkan literasi sains di masa pandemi sekarang ini bagi anak usia dini? Ya, terima kasih kepada pemateri serta kepada Mas Asis Andrew yang telah bertanya.
Silakan pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya tadi saya ucapkan terima kasih ya Mas Didit. Harusnya Mas Didit ini yang apa namanya di sini nih, saya malah belajar mengenai apa namanya literacy science. Untuk pertanyaannya dari Mas Andrew, ini berarti PAUD itu pendidikan anak usia dini ya, yang apa namanya di bawah SD ya. Saya kalau model seperti ini, sebenarnya saya agak sedikit curhat juga. Proses pembelajaran di tingkat apa namanya universitas itu pun juga sama. Kita juga agak sedikit kesusahan, terutama bagaimana cara mengoptimalkan model-model pembelajaran secara literasi sains. Jadi hampir di tahun 2020 modelnya itu hanya ya sekilas cuma video saja, kemudian apa namanya hafalan dan lain sebagainya. Untuk model-model yang diterapkan seperti penugasan dan lain sebagainya. Nah, muncul lagi sifat malas dari mahasiswa dan lain sebagainya. Akhirnya nggak jalan nih model proses pembelajaran seperti ini. Dan mau tidak mau, akhirnya kita juga apa ya istilahnya itu kita sudah mengutak-atik berbagai macam metode sih. Mulai dari penugasan yang sebenarnya memudahkan ke siswa atau mahasiswanya, tetapi akhirnya yang jalan yang niat saja, dan memang evaluasi seperti ini yang agak sedikit susah. Kemudian kalau ditanya pengoptimalan untuk anak usia dini bagaimana? Nah, kalau untuk PAUD sendiri, menurut saya pribadi, saya kurang tahu kalau secara keilmuan seperti apa. Tetapi kalau untuk PAUD itu tuntutan untuk belajar secara saintifik itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu kuat seperti jenjang-jenjang siswa yang lain, misalnya SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini adalah kalau misalnya dalam kondisi pandemi kan berarti tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Berarti di sini peran yang paling besar itu adalah keluarga. Kalau ditanya, berarti adalah yang berperan di sini adalah keluarga. Bagaimana cara keluarga itu, ya mau tidak mau harus berperan sebagai pendidik yang kemudian menggantikan peran dari guru tadi di rumah, karena posisinya adalah pada saat pandemi, yang kemudian mengawasi proses pembelajarannya tersebut. Nah, yang jadi masalah tidak semua orang tua itu memiliki background latar belakang pendidik. Nah, dari sinilah kemudian peran guru bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan para orang tua agar apa yang ingin disampaikan itu bisa berjalan dengan maksimal. Walaupun kita tidak bisa mengharapkan akan berlangsung sebesar 100% atau 90%, pasti ada plus minusnya, itu pasti. Tetapi komunikasi yang baik antara peserta didik, kemudian orang tua yang kemudian nanti di rumah itu akan proses pembelajarannya itu akan berjalan, ya kita mau tidak mau harus berperan seperti itu sebagai orang tua. Itu kalau untuk PAUD. Tetapi ya harapannya dengan istilahnya dengan pandemi saat ini yang alhamdulillah semakin lama juga semakin menurun, walaupun masih ada variasi Omikron, tetapi tidak signifikan juga. Ada beberapa dan vaksinasi di Indonesia juga semakin lama semakin meningkat. Ya harapannya proses pembelajarannya dapat berjalan seperti sedia kala, karena tidak semua proses pembelajaran itu memiliki fasilitas yang bisa diaplikasikan, misalnya laboratorium dan lain sebagainya yang kita tidak bisa aplikasikan di rumah. Dan itu salah satu problematika di tingkat universitas, karena alat-alat yang kita gunakan di kampus itu di rumah nggak ada. Tetapi kalau mungkin proses pembelajaran di SD atau di PAUD itu alat-alat misalnya bahan-bahan di dapur itu menurut saya masih ada dan itu bisa diaplikasikan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin Mbak Ayu bisa menambahkan, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hal-hal apa saja yang dapat
mengoptimalkan literasi sains di masa pandemi sekarang bagi anak usia dini? Berdasarkan pengalaman saya waktu mengajar les anak TK, untuk upaya untuk mengoptimalkannya itu tuh butuh waktu, agak sulit gitu buat mengkondisikan peserta didik itu sendiri. Jadi di sini seperti yang dijelaskan Mas Haris tadi, sebenarnya untuk literasi sains itu sendiri tuh bukan hanya guru yang berperan penting dalam literasi sains, tapi semua seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya itu emang sangat berperan penting untuk mengoptimalkan literasi sains itu sendiri. Mungkin ada solusinya untuk caranya itu mungkin dengan cara membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak TK, dan media ajarnya mungkin lingkungannya di sekitar rumahnya masing-masing. Kalau lagi pandemi kan nggak boleh ke sekolah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menjawab dan Mas Asis Andu ya yang telah bertanya. Baiklah, karena ini sudah mendekati jam 17 WITA, kalau anunya 16 WITA ya, 16 WIB maksud saya. Nah, baiklah. Pertanyaannya juga sudah habis, sudah dijawab semua oleh kedua pemateri kita. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada peserta webinar hari ini yang telah hadir dan menyaksikan webinar kita hari ini, serta ikut berdiskusi bersama kita semua. Saya ucapkan terima kasih pula kepada kedua pemateri kita, Mas Haris Setiawan, SPD MSc, dan Mbak Ayu Tri Nur Sarah, SPD. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali. Selain itu saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Ya baiklah, sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa kepada peserta untuk mengisi link presensi, silakan diisi link presensinya untuk pembuatan sertifikat. Jadi jangan lupa untuk diisi. Jika tidak bisa diisi di sini, nanti bisa juga lewat grup chat WhatsApp-nya. Seperti itu. Baiklah, kita masuk ke acara penutup. Marilah kita sama-sama mengakhiri webinar hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris, Mbak Ayu, Mbak Terima kasih Mas Haris dan juga rekan-rekan dan semuanya. Terima ya, kasih. silaturahmi kita Mas Haris. Udah lama nggak ngelihat teman-teman semua. Oke, terakhir ketemu Mas Haris kapan ya? Iya. Lama ini nggak ketemu ini. Kita alhamdulillah bisa ketemu secara virtual. Kalau Ayu, Alhamdulillah sekali. kalau Ayu masih bisa bolak-balik ya.